Baik Bapak Ibu Wali Santri, untuk selanjutnya yaitu insya Allah tausiah diniyah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Yahya pada kesempatan ini dengan tema Apakah Aku Ayah Bunda yang Dirindukan. Nah, pemaparannya insya Allah akan disampaikan oleh beliau kepada Ustadz Yahya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, wa ala alihi wa ashabihi wa junudih, amma ba'd. Ayah, ibu, anak-anakku semuanya di Tursina International Islamic Boarding School, tak lupa pula para pimpinan di Tursina, wabil khusus Ustadz Ali dan Ustadz Abidin, serta para asatidz yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi hari ini kita berbicara tentang potret seperti apakah yang kita inginkan dari anak-anak kita yang kita titipkan di Tursina ini. Saya ingin kita nanti melihat satu ayat di dalam surah Luqman, di ayat yang ke-18, ketika Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, yang ini nanti menjadi gambaran sebenarnya dari bagaimana orang tua itu mengharapkan dan membentuk karakter anak. Karena tentu saja pembentukan karakter bagi seorang anak ditentukan oleh 3 elemen yang saling kait-mengkait. Anak itu sendiri tentu saja sebagai objeknya, sebagai subjeknya juga, orang tua, sekolah, dan lingkungannya. Karena itu nanti kita melihat bagaimana sih posisi orang tua dalam mengharapkan anaknya untuk menjadi generasi atau menjadi anak-anak yang disifati oleh Al-Quran sebagai qurrata a'yun, yang saleh salihah, sukses dunia dan akhirat. Dan di akhir nanti kita akan melihat gambaran orang yang sukses dengan mengacu kepada surah Al-Mu'minun. Ada 4-5 hal yang sangat penting dari gambaran orang yang sukses di surah Al-Mu'minun. Tentu saja sukses di sini tidak hanya bermakna duniawi, tapi sukses yang holistik, sukses yang benar-benar komprehensif, karena dia meliputi kebahagiaan di dunia dan wabil terutama kebahagiaan kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Mari kita lihat satu ayat yang menarik dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, waqsid fi masyika waghdud min sautika inna ankaral aswad la sautul hamir. Waqsid fi masyika, sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Mari kita lihat ayat yang pertama ini, karena ayat ini menarik kalau kita renungkan. Kata waqsid fi masyika terambil dari kata qasada, yang kemudian dibentuk menjadi kalimat atau kata kerja, ya, waqsid. Biasanya kita artikan dengan makna sederhana. Kalau kita terjemahkan secara sederhana, waqsid fi masyika maknanya be balance in your work. Yang balan di dalam berjalan. Not too fast, not too slow. Tidak terlampau cepat, tidak terlampau lemah. Tidak terlampau lambat, dan juga tidak terlampau cepat. Ini penting karena seringkali orang hanya melihat satu sisi ini ketika memaknai ayat ini. Benar, memang makna utama ayat ini adalah kita diperintahkan, orang tua diperintahkan mengajari kepada anak-anaknya agar kalau dia berjalan tidak terlampau cepat, tidak terlampau lambat. Tetapi hal yang lain yang seringkali juga luput dari pemahaman kita adalah
bahwa waqsid itu juga bermakna yang berasal dari kata qasada, seakar makna dengan kata i'tamada, yang artinya tujuan atau niat atau purpose. Karena itu kalau kita punya keinginan, dalam bahasa Arab disebut kita punya maksud. Ada maksud yang saya hendak tuju. Ada para kaum sufi menyatakan, anta maksudi, Allah maksudi, Allah yang hendak saya tuju. Allah yang menjadi maksud saya. Karena itu kalau digunakan kalimat waqsid, sebenarnya di dalamnya mengandung makna bahwa orang tua itu harus mengajari kepada anak agar ketika anak itu melangkah keluar rumahnya, ya, dia harus memastikan anak itu memiliki tujuan, memiliki purpose, memiliki intention, memiliki tujuan tertentu. Kenapa ini penting? Karena anak-anak biasanya belum tahu tujuannya. Kebanyakan, apalagi di usia SMP, SMA, gambarannya kata Al-Quranul Karim, وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرُحًا. Dia berjalan keluar dari rumahnya, atau dia melakukan kegiatan apapun, ya, sebagai gambaran bentuk aktivitas, sebenarnya dia tidak tahu. Anak-anak kita itu tidak tahu purpose-nya apa, tujuannya apa. Bahkan kalau kita tanyain, kenapa dia, lihat misalnya anak ngambil jurusan kedokteran katakanlah. Kalau kita tanya, kenapa kamu ngambil kedokteran? Dia nggak tahu. Goalnya dia nggak tahu. Paling banter yang dia tahu adalah, ya kedokteran keren. Atau yang kedua kalau kita terusin, kenapa kok keren? Dia akan bingung lagi. Karena nanti dapat gaji yang baik. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi menarik, kesadaran akan tujuan dan goal ini sangat rendah pada anak-anak kita. Karena itu, yang pertama, kalau kita ingin menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak itu menjadi harapan dari apa yang diimpikan oleh orang tuanya, adalah pastikan kalau anak kita keluar, ya, kalau anak kita beraktivitas, kalau anak kita ini keluar dari rumah kita, dia melakukan aktivitas apapun saja, pastikan dia memiliki purpose. Itu yang dimaksud dengan waqsid fi masyika. Karena kalau orang itu memiliki clear purpose, punya agenda yang clear, maka dia akan berbeda dengan orang yang tidak memiliki agenda. Bapak Ibu semuanya sekarang mengirimkan anak jenengan ke Tursina. Mungkin anak jenengan tidak tahu kenapa ayah ibu saya ini, papa mama saya mengirimkan saya ke Tursina. Nah, disinilah kesempatan kita untuk mendekatkan anak kita dengan diri kita dan berdiskusi tentang tujuan ini. Karena kita harus sejak awal memastikan anak kita ini memiliki tujuan. Itulah yang diajarkan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Waqsid fi masyika. Kalau kita terjemahkan yang secara luas, masyika gambaran dari perjalanan seorang anak dalam meniti karir hidupnya. Bahkan ada anak yang sudah kuliah S2 sekalipun dia tidak tahu tujuannya. Kamu kenapa kuliah ini? Tidak tahu. Kalau kita pikirkan. Bagaimana dia mau meraih kesuksesan? Lihat pesan Luqman yang sangat indah. Nah, pastikan kalau kamu berjalan, kamu nanti meniti masa depanmu, kamu nanti akan keluar dari rumahmu, pastikan kamu memiliki tujuan. Anak-anak sekarang itu tidak tahu tujuan. Dia diajak temannya, dia diajak ke sana kemari, dia ke night club, dia bermain-main dengan temannya. Sebenarnya purposeless. Tidak ada meaning di dalamnya. Karena itu, orang tua harus membantu anak. Di tengah kehidupan di mana sekarang ini tujuan tidak lagi menjadi hal yang penting buat seorang anak, disinilah kita memulai kesuksesan seorang anak. Belajar dari surat Luqman. Waqsid fi masyika. Jadi kalimat waqsid fi masyika
Bukan hanya perintah untuk berjalan tidak lambat dan tidak cepat, tapi perintah untuk menemukan purpose buat anak. Subhanallah, hebatnya Luqmanul Hakim. Seakan-akan Luqmanul Hakim itu menyatakan, nak, kalau kamu beraktivitas, apapun saja aktivitasmu, setiap kamu keluar dari rumahmu, apalagi kalau kamu hendak meniti karir hidupmu, pastikan kamu punya qasdun, punya yang kamu maksudkan. Dan dalam agama kita ini, tentu tujuan dari hidup kita ini tidak lain, tidak bukan kecuali mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu nanti kita bicara kesuksesan. Apa tujuan yang benar itu menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Tetapi yang menarik, kesadaran akan tujuan ini sangat penting. Karena disitulah awal mula kita menjadi orang yang sukses. Kita mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses karena dia tahu tujuannya untuk apa. Masalahnya adalah seringkali orang tua tidak membicarakan itu dengan anak. Anak tidak tahu apa yang diinginkan. Saya ada kisah menarik dari salah seorang ustadz yang saya tidak perlu sebut namanya. Dia mensekolahkan anaknya di jurusan hadis. Karena bahkan dia ini ranking 1 di kuliahnya yang di jurusan hadis ini. IP-nya 4.0 nanti, bayangin. Hebat sekali dia. Semua mata kuliah di hadis itu dapat. Tapi dia sama sekali tidak bahagia. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa? Karena mimpinya bukan untuk menjadi seorang muhaddisin. Dia senang untuk menjadi seorang hakim. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga lambat laun, begitu semester berapa di awal, memang dia tetap baik. Tetapi dia menampakkan sakit, dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai kemudian orang tuanya didatangkan, ya, akhirnya bicara dari hati ke hati dengan anaknya, baru ketemu. Karena anak kepingin menjadi seorang hakim. Nah, kita tentu tidak ingin bahwa anak-anak kita yang kita antarkan ke Tursina ini tidak menemukan tujuannya. Apalagi sekarang masih bersifat umum. Tapi pastikan kenapa kita memastikan anak-anak kita dikirimkan di boarding school. Kenapa? Apa tujuannya? Sehingga anak mengerti itu. Dan kesuksesan dimulai dari purpose. Kesuksesan dimulai dari qasdu. Karena itu Luqmanul Hakim menyatakan, waqsid fi masyika. Kenapa ini penting? Karena orang yang sudah punya tujuan berbeda dengan orang yang tidak punya tujuan. Apa akibatnya orang itu kalau sudah punya tujuan? Dia akan fokus. Dia akan mudah menghindari semua hal yang akan mendistraksi dia. Kegagalan seseorang atau kegagalan seorang siswa adalah karena terlampau banyak distraksi. Dia mungkin anak yang pandai, tetapi ketika nanti sudah mulai belajar, banyak distraksi dia. Gangguan teman, berbagai macam lah. Kapan gangguan di luar itu akan mengganggu dia ketika dia tidak bisa fokus. Kenapa dia tidak fokus? Karena dia tidak punya purpose. Karena dia tidak punya tujuan. Lihatlah orang tua itu, bapak atau ibunya. Kalau dia sedang punya tujuan tertentu, kayak apapun yang ada di lingkungan dia, itu tidak menjadi penghalang buat dia. Ketika papanya sedang mengerjakan tugas di kantor, di depan laptopnya, dia serius mengerjakannya karena dia punya tujuan yang clear. Wah, saya harus menyelesaikan ini. Maka bahkan anaknya minta tolong, dia tidak dengar. Ibunya minta tolong, dia tidak dengar. Kenapa itu? Sangat fokus. Distraksi-distraksi di luar tidak mampu mengganggu dia. Menarik. Begitu pula seorang ibu, begitu pula seorang siswa. Kalau siswa itu sudah tahu fokusnya, distraksi-distraksi itu yang pasti akan ada dimanapun anak berada, meskipun sudah di boarding school, tetap ada distraksi-distraksi. Ya. Tetapi distraksi akan bisa diminimalisir kalau kita memastikan anak memiliki purpose. Dalam bahasa Luqmanul Hakim, memiliki al-qasdu, memiliki maksud. Nah, sekarang kewajiban dari orang tua adalah harus ditunjukin maksudnya orang tua apa. Meletakkan anaknya di Tursina, anak tujuannya apa. Sehingga kemudian matching nih
ada sinergi antara maksud dari institusi yang bernama Tursina, maksud dari kedua orang tuanya, dan maksud dari anak. Kalau titik ini ketemu, maka anak akan melangkah waqsid fi masyika. Anak akan melangkah dengan baik, tidak terlampau cepat, tidak terlampau lambat. Pertanyaannya, kenapa Quran menggunakan kalimat tidak terlampau cepat, tidak terlampau lambat? Karena perubahan itu yang hebat, yang akan menghasilkan kesuksesan, bukan dilakukan dengan cara tergesa-gesa atau bukan dilakukan dengan cara lambat. Karena itu dia harus waqsid. Quran misalnya menggunakan kata waqsid ini dalam makna pertengahan, kemudahan ketika terjadi perang Tabuk. Orang-orang munafik tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Apa kalimatnya kata dia? Lau kana 'aradan kata dia, qariban wa safaran qasidan lattaba'uka. Kalau seandainya kata dia, keuntungan yang akan didapatkan dalam perang Tabuk itu mudah untuk kita dapatkan. Au safaron qasidan, atau perjalanan ini mudah. Berarti mudah gambarannya apa? Tidak terlampau sulit, juga tidak terlampau mudah. Kalimatnya safaron qasidan. Apa yang dimaksud dengan waqsid fi masyika? Sudah punya purpose. Sekarang karena ini yang penting, sinergikan antara tiga kepentingan ini. Nanti kalau ada ketidakcocokan dan seterusnya, dirundingkan. Itulah pentingnya masukan dari orang tua kepada institusi. Ya, karena institusi harus terus memperhatikan apa yang diinginkan oleh orang tua dan anak. Karena ini penting untuk menemukan goal yang sama kemudian. Anak kita mau dibawa kemana? Misalnya, institusi mau mengantarkan anaknya ke surga. Orang tuanya nggak mau, jangan dulu lah, jangan surga kelas 3, saya mau kelas 1 saja misalnya. Nah ini harus diketemukan. Targetnya apa dan seterusnya. Waqsid fi masyika. Dan kalau sudah purpose-nya jadi, anak jadi fokus, terhindar dari distraksi. Apa maksudnya waqsid fi masyika dalam bahasa sekarang adalah mulai dari yang kecil. Ada buku menarik untuk kita dalami. Bukunya berjudul, dikarang oleh James Clear, namanya Atomic Habit. Buku ini berasumsi bahwa ternyata semua orang yang sukses di dunia ini, mau pelari, mau orang saintis, mau entrepreneur, semuanya bermula dari kebiasaan yang kecil yang dia tumbuhkan. Dalam bahasa psikolog, waqsid fi masyika adalah mengambil small step. Tapi nanti inilah yang akan continue. Small step ini yang tidak terlampau cepat dan juga tidak terlampau lambat. Inilah yang nanti akan mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses. Small step itulah yang akan mengenerate istiqomah. Nah, dalam bahasa James Clear disebut dengan atomic habit. Ada cara yang harus kita lakukan yang disebut oleh James Clear sebagai lompatan kebiasaan. Bagaimana sih cara menciptakan kebiasaan? Ada 4 katanya dari rumusan beliau setelah melihat bagaimana kesuksesan orang itu ya di dunia ini, maka dia menyimpulkan ada 4 langkah yang harus dilakukan. 1, dia menyebut sebagai cue atau isyarat atau pemantik. Yang kedua disebut dengan craving atau keinginan, hasrat. Yang ketiga disebut dengan respon, ya. Yang terakhir disebut dengan reward atau balasan. Kalau kita ingin membentuk habit seseorang, ya, termasuk anak kita, karena anak kita sudah kita bekali dengan purpose, dengan tujuan, dengan maksud tadi, harapannya anak kita nanti akan fokus, terhindar dari distraksi. Begitu nanti kita sudah ada di Tursina, maka yang harus dilakukan adalah forming new habit ini. Bentuk habit baru. Caranya pakai waqsid fi masyika. Dengan cara apa? 1, kui. Harus cue-nya dulu. Pakai pemantik atau isyarat. Misalnya saya kepingin menjadi anak yang pinter. Syarat pinter dimulai dari rajin baca buku. Maka padahal malas orang itu membaca buku, apalagi zaman sekarang, distraksinya sangat banyak. Sudah punya tujuan nih,
saya nanti mau ambil kelas ulama, saya mau jadi hafizul Quran, katakanlah. Apa yang harus dilakukan agar anak menjadi sukses? Purpose sudah ada. Maka harus tadi, tidak terlampau cepat, tidak terlampau lambat. Waqsid fi masyika. Cara yang pertama, jadikan isyarat pemantik dulu. Contoh, letakin Quran di samping tempat tidurnya. Begitu dia bangun tidur, dia selalu melihat Quran. Tempelkan kata-kata yang menunjukkan bahwa nanti kalau menjadi hafizul Quran akan bersama dengan al-mahir fil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, bersama malaikat yang mulia dan seterusnya. Karena itu akan memantik dia. Kenapa ini penting? Karena kita ini terdistraksi terus. Anak-anak juga terdistraksi. Nah, cara yang pertama itu namanya cue. Setelah itu naik yang kedua, namanya craving. Cue itu akan membangkitkan hasrat seseorang. Kalau kita ingin rajin baca buku, maka di sebelah tempat tidur, katakanlah, taruh di situ. Ada buku di situ. Begitu dia bangun tidur, dia ngeliat buku. Dan terbangun dia, punya keinginan. Ya, kasih kata-kata dan seterusnya. Dan ini penting juga buat Tursina. Untuk membangkitkan, Tursina mau mencetak apa buat anak? Pastikan lingkungannya dan seterusnya menimbulkan cue, menimbulkan pemantik yang kemudian menerbitkan hasrat. Seperti orang sedang jualan. Ya, dia bikin gambar yang membuat orang, wow, kepingin saya. Ya, saya pernah masuk ke sebuah perpustakaan. Di situ ada gambaran semua tokoh-tokoh besar dalam dunia Islam. Al-Kindi, Farabi, dan seterusnya. Dan itu tentu akan membuat craving yang kedua tadi. Ya, membentuk craving, hasrat dan keinginan yang tumbuh. Nah, kalau sudah tumbuh keinginan, langkah yang kedua, cara yang pertama namanya make it obvious, katanya James Clear. Ya. Satu, bikin pemantik atau isyarat dengan cara bikin yang obvious, yang kelihatan. Seperti tadi, Qurannya ditaruh di sampingnya, ada hadis yang mensupport dia, dan seterusnya ditempel di tembok. Bikin obvious. Ya, karena orang jualan itu agar ada cravingnya, ada hasratnya, maka harus kelihatan. Nah, kalau sudah itu selesai, langkah yang kedua namanya craving. Nimbulin hasrat. Caranya, make it attractive. Bikin menarik. Kayak apa itu caranya? Misalnya gini, nanti saya kalau baca Quran, nanti saya akan dapat pahala, nanti ibu saya akan senang. Namanya ini craving. Ya, pastikan anak itu akan punya craving itu dalam meraih cita-citanya. Oke, saya cepatkan. Yang ketiga namanya respon. Inilah ketika craving yang ada di hati itu sudah muncul menjadi sikap. Caranya kalau sudah jadi sikap, make it easy. Bikin gampang. Jangan susah. Misalnya, anak-anak tafid, jangan dihajar. Kamu pokoknya 1 hari 10 lembar. Wah, itu tidak akan jadi habit. Makanya kalimatnya dalam surat Luqman, waqsid fi masyika. Sederhana dalam berjalanmu. Tidak terlampau cepat, tidak terlampau lambat. Kenapa maksudnya? Biar jiwa itu, atau tubuhnya, jiwanya, otaknya, merasa nyaman melakukannya. Masya Allah. Kita ini kalau merenungkan satu kata dalam Al-Quran, kalau kita dalami, Masya Allah. Dalam sekali yang dimaui oleh Luqmanul Hakim. Karena itu Quran membuat Luqmanul Hakim menjadi contoh orang tua yang terbaik di dalam mengantarkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang sukses. Apa berikutnya kata dia? Mulai dari yang kecil. Misalnya kalau untuk anak agar rajin membaca, biarkan dia membaca 2 lembar sehari. Jangan susahin dia dulu. Yang penting craving-nya itu terpenuhi dengan respon. Dan kalau sudah ada respon, yang terakhir ada reward. Ada balasan yang caranya make it satisfying, bikin anak senang. Ada penghargaan. Penting ini, apalagi untuk anak-anak, biar timbul habit. Penghargaan berupa apa? Bisa macam-macam. Ya, apresiasi dari guru. Ini penting. Apresiasi dari orang tua.
ini penting saya ngomongin, yang kadang-kadang yang membuat kita ini anak-anak kita tidak sukses adalah karena orang tua tidak pernah melakukan poin yang keempat ini. Tidak pernah ngasih reward dalam pengertian apresiasi. Reward bukan hanya berupa fisik, ya. Kita selalu menuntut anak kita lebih terus. Dia sudah hafal 5 juz, kamu ini belum ada apa-apanya. Masa kok cuma 5 juz, 10 juz dah. Dia sudah raih 10 juz, dia masih kurang lagi. Sehingga anak tidak pernah mendapatkan salutation. Tidak pernah dapat appreciation. Dan itu yang nanti akan menghambat kesuksesan dia. Karena itu menarik. Quran kenapa kok tidak didetailkan menjadi seperti atomic habit, Ustadz? Ya, karena kita sudah dikaruniai akal. Tapi atomic habit membantu kita memahami waqsid fi masyika. Dalam kalimat yang pendek, berjalanlah dengan sederhana. Berjalanlah dengan tujuan, clear purpose. Sehingga ketika kamu melakukan perjalanan untuk meraih kesuksesan hidupmu, ya, kata Luqmanul Hakim, kamu akan begitu. Sukses, mudah kita akan meraih kesuksesan. Nah, kalau sudah waqsid fi masyika, apa yang harus dilanjutkan? Waghdud min sautik. Lunakkan suaramu. Pertanyaan saya, kenapa kau harus dilunakkan? Kenapa orang itu mengeraskan suara? Agar didengar. Agar dia mendapatkan perhatian. Ini menarik juga. Anak-anak kita itu nanti, begitu dia sudah memiliki purpose, tujuan, dan dia sudah bisa tidak terdistraksi, dia sudah mulai melakukan habit yang bagus, yang ini kalau diteruskan, coba menarik ya. Orang itu kalau melakukan perubahan dalam dirinya, 1% saja satu hari, tidak usah banyak-banyak, 1% aja dalam satu hari. Maka, kata James Clear di bukunya ini, orang akan berubah dalam 1 tahun 37%. Bayangin, hampir separuh kepribadiannya berubah. Satu ayat saja satu hari, itu berarti dalam 1 tahun, itu sudah surat Al-Baqarah lewat sudah. Surat Al-Baqarah 286. Kalau kita satu ayat satu hari, itu kan 365. Sudah menginjak surah Ali Imran. Masya Allah, impact-nya besar sekali. Nah, masalahnya kenapa kita tidak building begitu kepada anak? Karena kita tidak menggunakan step yang benar di dalam prosesnya itu. Mulai dari purpose, lakukan secara tadi ini. Untuk mudahnya, lakukan dengan 4 simbol tadi ya. 4 tahapan tadi. Cue, craving, respond, and reward. Karena itu yang nanti akan membuat anak kemudian mendapatkan kesuksesannya. Nah, kalau sudah sukses ini menarik. Kalau sudah sukses, kata Luqman, kalau kamu nanti sudah mencapai, kalimat sangat sederhana. Kalau kamu nanti sudah berjalan dengan sederhana, dan kamu bisa sukses sudah, lunakkan suaramu. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana itu, yang kepingin didengar oleh orang lain. Kepingin show off. Orang itu bersuara keras. Kenapa sih? Karena dia butuh atensi. Butuh perhatian orang. Nah, ini rumus yang menarik. Orang itu kalau tidak punya kemampuan, tidak punya kapasitas, tidak punya sesuatu yang unik yang dia miliki, tidak punya keahlian dan ekspertis yang dia miliki, maka dia akan bengak-bengok agar orang lain itu datang kepada dia. Tetapi orang yang sudah punya ekspertis, dia punya keahlian, ya, kalau anak-anak kita ini nanti menjadi anak-anak yang sukses, maka dia tidak perlu mengeraskan suaranya. Orang yang akan datang kepada dia. Kesuksesan akan datang kepada dia. Orang lain akan mencari. Karena itu sebenarnya kamu tidak perlu, fokus saja sudah sama tujuan yang kamu lakukan, terus lakukan itu, sampai kamu nanti akan menjadi somebody, jadi seseorang. Kalau sudah jadi seseorang, kamu tidak perlu mengeraskan suaramu. Orang akan datang mencari. Kenapa? Karena kamu punya ekspertis tertentu. Orang-orang yang tidak punya keahlian, dialah yang bersuara keras. Kalau makanan itu sudah terkenal nikmatnya, mau di ujung apapun orang datang mendatanginya. Masya Allah kalau kita pikirkan. Makanya itu, ini berbarengan ya. Waqsid fi masyika, waghdud min sautik, ini berbarengan. Ini berbarengan. Karena kesuksesan seorang anak, itu nanti
akan diikuti dengan orang mencari dia. Karena itu dia confident. Dia tidak harus berkoar-koar ke sana kemari menjajakan dirinya, enggak. Ya, dia confident. Karena dia tahu apa yang dia lakukan bermula dari apa tadi? Waqsid fi masyika waghdud min sautik inna ankaral aswad la sautul hamir. Ini pijakan dasarnya ya. Karena itu saran saya pada pertemuan kita kali ini adalah pastikan baik institusi, orang tua dan anak itu berada pada perahu yang sama. Ya. Tujuannya sama. Dan hantarkan anak-anak kita untuk menemukan maksud dari hidupnya. Dan setelah itu, mari kita bawa anak-anak kita ini untuk memiliki habit yang baru untuk mencapai kesuksesannya. Ya, dengan teknik tadi, dan nanti kalau sudah, ajarin dia tawadhu, ajarin dia tetap menjadi orang yang bisa punya hati yang baik, ya, tidak perlu show off, dan pasti orang akan mencarinya. Cukup menjadi kata Al-Quran, waghdud min syautik, lower your voice. Dia bukan seorang khimar yang hanya menjerit, melengkingkan suaranya agar didengarkan kebutuhannya. Ya, Masya Allah, indahnya ayat ini ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kesuksesan itu? Kalau kita sudah mengantarkan anak kita, ini bimbingannya Al-Quranul Karim. Tentu di masing-masing di masing-masing profesi kita ini ada kesuksesannya masing-masing. Ya. Tidak berarti orang sukses harus jadi ahli tafsir, ahli hadis. Masing-masing bisa menemukan jalan kesuksesannya sendiri-sendiri. Baik yang nanti masuk ke entrepreneur, atau yang masuk ulama, atau yang masuk saintis, dia bisa mencapai kesuksesan sendiri. Tapi ada ukuran-ukuran, ya, ada indikator-indikator kesuksesan yang harus kita ikuti karena tidak lain dan tidak bukan Al-Quran harus menjadi petunjuk buat kita di dalam menentukan kesuksesan ini. Kenapa? Karena ini penting ya. Satu buku juga menarik dikarang oleh psikolog sosial Amerika yang sangat terkenal, namanya Jonathan Haidt. Dia punya buku yang menarik, judulnya The Anxious Generation. Generasi yang anxious, yang banyak mengalami anxiety, ya, kebingungan demi kebingungan, kekosongan demi kekosongan. Ini gambaran dari generasi sekarang. Digambarkan oleh Jonathan Haidt sebagai generasi yang anxious. Kenapa? Karena korban sosial media. Anak-anak kita sekarang ini punya 4 kelemahan mendasar. Ya, 1 kata dia mengalami sosial deprivasi. Mengalami deprivasi sosial. Anak kita menjadi semakin individualis, tidak tahu cara bergaul, karena tiap hari dia hanya melototin HP-nya, sosial medianya, dan seterusnya. Padahal kesuksesan hidup itu tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan kognitif, tapi ada kecerdasan sosial. Anak-anak kita ini sekarang ini memiliki kelemahan ini. Karena ini yang harus kita address nanti. Kalau kita ingin mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses bagaimana yang dirindukan oleh ayah ibunya. Karena itu yang pertama, ciri anak-anak sekarang itu dia mengalami deprivasi sosial. Yang kedua, anak-anak kita mengalami deprivasi tidur. Anak-anak sekarang itu kurang tidur karena berlama-lama di depan komputer, depan HP, dan seterusnya. Ya, yang ketiga, dia mengalami attention fragmentasi, ya, fragmentasi perhatian, ya, keterpecahan perhatian. Kenapa lagi-lagi? Karena sosial media. Dan terakhir, anak-anak mengalami addiction, kecanduan. Nah, bagaimana mengatasi ini semuanya? Misalnya anak-anak yang alhamdulillah sekarang sudah masuk ke Tursina. Karena ini kita diselamatkan dengan ini semuanya. Insya Allah 4 tadi ini hilang dengan sendirinya begitu anak-anak sudah murid-murid kita ini, anak-anak kita ini semuanya sudah berada di Tursina.
Kenapa? Karena insya Allah semuanya ini akan di treatment sehingga hilang semuanya ini. Tidak ada lagi deprivasi sosial, tidak ada lagi deprivasi tidur, sebagaimana yang ditakutkan oleh Jonathan Haidt sebagai the anxious generation. Ya, nah nanti ada obatnya, ya, cara-cara hal bagaimana kita ini tidak memiliki generasi yang sebagaimana digambarkan oleh Jonathan Haidt. Tapi sebelum nanti ke sana, saya ingin melihatkan gambaran dari orang yang sukses di dalam Al-Quran Karim. Saya tidak mengambil semuanya ayat. Pada kesempatan kali ini kita hanya fokus kepada surah Al-Mu'minun, ya, dari ayat yang ke-1 sampai ke-10. Kata sukses di dalam Al-Quran banyak menggunakan kalimat. Pada kesempatan kali ini kita hanya mengambil satu kalimat, yaitu Al-Muflihun. Kata muflihun yang biasanya juga diartikan dengan mereka yang berbahagia atau mereka yang sukses, ya, adalah berasal dari kata fallah yang artinya petani. Kenapa kebahagiaan dan kesuksesan itu dikaitkan dengan petani? Karena gambarannya adalah petani itu sebelum mencapai kesuksesan dan kebahagiaannya, maka yang dia lakukan adalah usaha yang keras. Dia tanam, dia gemburkan tanahnya, dia tanam benihnya, dia sirami, dia pupuki, dia kepanasan, dia cabuti rumputnya. Sampai setelah dia melakukan usaha sekian waktu, dia akhirnya sampai pada kebahagiaan saat panen. Kebahagiaan orang atau kebahagiaan seorang petani saat dia memanen hasil pertaniannya, dalam bahasa Arab disebut dengan falah, atau kesuksesan atau kebahagiaan. Karena itu petani yang sukses dan bahagia itu disebut dalam bahasa Arab dengan fallah. Kalau orang dipanggil untuk sholat ke masjid, salah satu bacaan dalam azan adalah hayya 'alal falah. Mari menuju kebahagiaan. Kebahagiaan yang apa? Kebahagiaan yang akan kita dapatkan setelah kita melakukan jerih payah, yaitu sholat 5 waktu ini. Datang ke masjid, capek-capek harus datang ke masjid, sholat bersama. Lah, semua yang kita lakukan itu nanti berujung dengan kesuksesan dan kebahagiaan. Kalau kita ingin mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses, menjadi anak-anak yang bahagia, sebagaimana yang diinginkan oleh orang tuanya, yang diinginkan juga oleh institusi, demikian juga oleh anaknya, maka kata Al-Quran ada beberapa hal yang menjadi ciri dari orang yang berbahagia. Karena kita tidak ingin mendapatkan anak-anak yang sukses dunianya, tapi sengsara akhiratnya. Anak-anak yang sukses kehidupan dunianya, tapi dia rapuh kehidupan sosialnya. Melakukan bunuh diri, sebagaimana banyak orang-orang sukses di dunia barat. Atau bahkan dia lupa sama Tuhannya. Bukan itu yang kita inginkan. Kita ingin kesuksesan dalam arti yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Mu'minun menyatakan, qad aflahal mu'minun. Sungguh sukses, sungguh berbahagia. Siapa? Al-mu'minun. Kenapa dia menjadi yang sukses? Nomor 1, lihat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang di dalam tiap solatnya. Karena itu di ayat ini, solatnya digunakan dengan bentuk tunggal, mufrad. Fi salatihim, untuk menunjukkan di setiap dia melakukan sholat. Mau sholat zuhur, mau sholat asar, mau sholat subuh, hatta mau sholat tahajud. Dia berusaha untuk khasyi'un, untuk khusyuk, untuk konsentrasi. Nah, yang pertama adalah, kalau kita perhatikan ayat ke surat Al-Mu'minun 1:10 ini, cara Allah menggambarkan seperti sandwich. Seperti kalau kita beli burger, atas roti, bawah roti, tengah-tengahnya daging. Atau tengah-tengahnya cheese. Ya, menarik. Cara Allah menggambarkan orang yang sukses juga sama. Atasnya sholat, bawahnya sholat. Masya Allah. Maka nanti harus kita sepakati. Institusi sepakat, orang tua sepakat, anak kita juga sepakat. Kesuksesan yang pertama kali dilihat dari kepatuhannya kepada Allah SWT dalam sholat. Jangan bangga kalau anak kita nanti sukses, tapi sholatnya amburadul. Sholatnya tidak ada khusyuk, sholatnya tidak terjaga.
Ini hal yang paling minimal ukurannya. Hubungan dia dengan Allah terjaga dengan baik. Maka kalau kita ini hanya bangga anak kita sukses karena diterima di Cambridge misalnya, tapi hilang sholatnya, bukan itu yang kita inginkan. Kita kepingin anak-anak kita menjadi benar-benar anak-anak yang sukses dunia dan akhirah. Anak-anak yang sukses zahiran wa batinan. Karena itu lihat, kesuksesan diawali dari khusyuknya dia dalam sholat. Dan yang menarik, ciri yang terakhir nanti, Quran juga menyebut sholat. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidhun. Mereka terhadap, sekarang dibikin jamak oleh Allah SWT. Mereka terhadap seluruh sholatnya. Maksudnya apa ini? Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. 5 sholat waktunya yuhafidhun. Dia terus-menerus menjaganya. Alhamdulillah, habit untuk menjaga sholat 5 waktu dilakukan di pondok. Dilakukan di ma'had. Yang mungkin dulu di rumah, ini belum terbentuk. Makanya kita bersyukur pada Allah SWT. Jangan bisa mengantarkan anak-anaknya ke Tursina, minimal untuk memastikan ini. Tinggal sekarang tugas institusi ya, dan ma'had adalah memastikan anak, satu, terjaga kualitas sholatnya, terjaga kuantitas sholatnya. Ada 2 yang dimaui oleh Al-Quranul Karim dalam surah Al-Mu'minun. Kesuksesan anak dilihat dari hubungannya kepada Allah. Wabil khusus sholatnya, baik kualitas dan kuantitasnya, baik. Secara kualitas, sholatnya khusyuk. Sholatnya baik. Sholatnya proper. Ada pemaknaan di dalam sholat. Kenapa? Karena kalau sholat dilakukan dengan baik, akan terjadi perubahan nanti. Dulu pernah kita bahas itu, bagaimana perubahan itu terjadi dalam sholat. Karena 3 aspek dalam diri seorang siswa, atau dalam diri seorang murid, dalam diri seorang anak, itu semuanya akan tersinergi di dalam sholat. Sisi kognitifnya, sisi afektifnya, sisi psikomotoriknya, semua terjadi dalam sholat. Bukankah kalau kita membaca Allahu Akbar, ya mulut kita, fisik kita bergerak, namanya psikomotorik. Otak kita mengartikan maknanya, Allah Maha Besar. Feeling kita dapat, ya Allah, saya kecil ya Allah, tidak ada harganya ya Allah. Maka setiap orang melakukan sholat, 3 aspek utama dalam diri seseorang yang merupakan pembentuk karakter seseorang. Kognitif, afektif, psikomotoriknya, 3-tiganya terjadi di dalam sholat. Karena itu institusi harus memastikan kualitas sholat anak baik. Yang dalam bahasa Quran disebut, alladzina hum fi sholatihim khasyun. Perhatikan kalimatnya. Quran kalau untuk khusyuk menggunakan fi. Karena yang dimaui adalah quality of sholah, quality of praying. Pastikan anak kita, harus dipastikan mulai pakaiannya, mulai cara dia melakukan sholat, tumak ninahnya, ya, agar bacaan dia, pemahamannya dia. Kenapa? Agar sholatnya punya kualitas. Ini yang penting. Seringkali kita orang tua atau institusi, sudah sholat baik, tapi kita tidak memperhatikan. Ketika ada seorang laki-laki yang sholat dengan sangat cepat, ya, sebegitu selesai Assalamualaikum Rasulullah SAW menyatakan, Sallu, kata Nabi, sholat lagi kamu, fa innaka lam tusalli, kamu belum sholat, kata Nabi. Kenapa? Karena dia tidak proper di dalam melakukan sholat. Tidak ada khusyuknya dalam melakukan sholat. Ini penting. Jadi pelajaran pertama untuk mengantarkan anak kita yang sukses, sukses adalah pastikan dia dalam hubungannya dengan Allah, wabil khusus sholat dia baik. Nomor 1, secara kualitas dan juga secara kuantitas terjaga. Zuhurnya terjaga, asarnya terjaga, maghribnya terjaga, Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Dia berpaling dari entertainment. Nah, ini yang penting. Tadi kenapa saya kaitkan kepada bukunya Jonathan Haidt? Karena kegagalan generasi Z, generasi sekarang itu adalah kebanyakan karena dia terpapar oleh entertainment. Alhamdulillah. Buah hati jenengan semuanya ini ketika sudah dimasukkan ke dalam Tursina,
dia alhamdulillah. Sekarang dia bisa menjadi mu'ridun anil laghwi ini. Mereka sudah bisa terproteksi dirinya dari entertainment ini. Bukan berarti bukan haram entertainment, boleh, tapi sekali lagi dinamakan lahwun adalah karena anak kemudian kehilangan pemisahan mana yang prioritas, mana yang hanya sekedar biasa saja. Entertainment merenggut semuanya prioritas bagi seorang anak. Sehingga apa yang mestinya penting dianggap tidak penting gara-gara dia terjerembab ke dalam entertainment. Baik berupa lagu, baik berupa film, baik berupa entertainment, atau apapun sajalah media sosial yang sekarang semakin banyak model dan tipenya. Karena itu Quran menyatakan orang yang sukses itu walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Nah, ada beberapa treatment yang nanti dilakukan. Saya bacakan misalnya dari bukunya dari bukunya Jonathan Haidt. Kata dia 6 hal ini bisa dilakukan agar anak bisa lepas dari kecanduan, dari pengaruh buruk dari sosial media. Yang pertama, share sacredness, kata dia. Sacredness. Kesucian yang dilakukan secara bersama-sama. Bayangin, Jonathan Haidt di Amerika Serikat sana menganjurkan agar anak kita itu menjadi anak yang sukses, dia harus terlibat dalam kegiatan yang di dalamnya melakukan penyucian jiwanya. Bahasa dia, ikutkan anak misa, ikutkan anak kalau ada kegiatan ke yatim piatu, ikutkan anak, kalau bahasa kita sekarang, tahlilan, tibaan, atau apalah, kegiatan-kegiatan yang bersifat spiritual. Yang menarik, perhatikan ayat ini. Setelah itu Allah menyatakan, setelah orang itu bisa menghindari entertainment, lihat yang ketiga kriteria kesuksesan. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka melakukan tazkiyah. Kalimatnya menarik, perhatikan. Bukan mereka memberikan zakat, bukan begitu. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka melakukan zakat. Apa maksudnya ini? Kata para ulama, ini bukan sekedar mereka mengeluarkan zakat, tapi dia juga melakukan tazkiyatun nafas. Yang dua yang dia lakukan. Satu, tazkiyatun nafas dan tazkiyatul mal. Makanya tadi ini adalah masuk apa? Tazkiyatun nafas. Itu penting buat kesuksesan seorang anak. Masya Allah. Jonathan Haidt menyatakan yang kedua kata dia adalah embodiment. Penghayatan. Bisa berupa ritual fisik, makan bersama, olahraga bersama. Saya membaca bukunya Jonathan Haidt menyatakan, inilah orang Islam sudah sering kali melakukan. Ada sholat jamaah, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah kita ini beragama Islam. Itu yang sekarang mulai dipikirkan oleh orang Amerika sana. Masya Allah. Yang ketiga, kata dia, stillness, silent, and focus. Apa itu kalau bukan khusyuk? Ajari anak-anak kita, ini psikolog terkenal dia mengajarkan apa nih? Stillness, keheningan, silent, diam, fokus. Itulah yang dimaksud kalau dalam bahasa Quran, walladzina hum fi shalatihim khashi'un. Allah karim. Ya, matching. Temuan para psikolog kontemporer sekarang itu, ternyata begitu kita melihat Al-Quran, ini lah wis biyen ada ini. Masya Allah, kita pikirkan. Sayangnya orang itu tidak percaya sama Al-Quran. Begitu membaca bukunya Jonathan Haidt, oh, Masya Allah kalau kita pikirkan itu. Saking rendahnya kualitas iman kita ini. Makanya sudahlah, Quran ketika menyatakan qad aflahal mu'minun, benar-benar sukses orang itu. Masya Allah. Nah, karena itu, lihat bahkan yang keenam kata dia itu, yang kelima, self-transcendent. Wah, ajarkan anak transendensi diri. Ya, melalui berkorban, melalui sholat, biar dia tidak menjadi manusia yang hanya di bumi saja. Ada proses transendensinya dia. Wong Islam kebanyakan itu sudah. Kita sudah banyak melakukan, melalui sholat, melalui korban, melalui macam-macam. Ya, umroh, haji, berbagai hal yang bisa kita lakukan. Ya, bahkan yang terakhir adalah kata dia, find out in nature. Kata dia,
temukan kekaguman di alam. Biar anak, karena sekarang itu sudah tidak pernah ke alam. Jadi penting ngajak anak berendam di sungai, ke laut, ke gunung, biar dia kenal. Alhamdulillah, Tursina depannya, belakangnya lihat gunung, ya, Masya Allah. Sampingnya sudah ada orange. Kita ini dekat dengan nature, karena itu justru membangun kesuksesan buat anak. Dia tidak tercerabut bahwa dia adalah bagian dari alam. Dunia modern menghancurkan semuanya. Itulah pentingnya kita mengantarkan anak. Saya ulangi lagi. Jadi yang pertama, hubungan dia dengan Allah pastikan baik, karena itulah kunci kesuksesan. Dengan apa? Satu, pastikan sholatnya bisa khusyuk. Dan ini penting, terutama buat ma'had, untuk memastikan kualitas sholat anak-anak kita bukan sekadar melakukan sholat. Tapi bagaimana di dalam sholatnya mereka bisa khusyuk. Dalam bahasa psikolog tadi itu, ajari anak untuk stillness, silent, and focus. Ya, nomor satu. Yang kedua, alhamdulillah, jauhkan dia dari entertainment. Alhamdulillah, anak usia SMA di Tursina hanya dapat jatah 1 minggu sekali 1 jam saja untuk bisa mereka menggunakan HP-nya. Ini sudah pembatasan yang menurut saya sudah sangat tepat sekali. Kenapa? Sekali lagi, biar dia tidak terdistraksi. Satu sisi kita tidak memberikan batasan yang terlampau rigid, tapi tetap ada kesempatan buat dia. Ya, nomor 2. Nomor 3, walladzina hum lizzakati fa'ilin. Pastikan seorang anak ikut satu, mensucikan dirinya. Kata tazkiyah maknanya 2. 1, purifikasi. Anak terlibat dalam usaha-usaha untuk membersihkan dirinya. Dan yang kedua, anak terlibat dalam usaha untuk mendevelop dirinya. Karena kata zakka maknanya 2. To purify sama to develop. Makanya orang yang ikut serta dalam usaha membersihkan dirinya, kalau dia punya salah dan seterusnya, maka kalau dia membenarkan dirinya, ya, dia ikut bertaubat, istighfar dan seterusnya, sebenarnya dia juga sedang mengembangkan kepribadiannya. Dan itu penting. Anak harus ikut serta dalam, atau bahasa psikolog tadi, mengalami self transcendence, ya, atau transendensi diri. Ya. Yang kedua, tazkiyah bil mal. Ya. Ajarin anak untuk punya empati kepada orang lain, ya, untuk ikut merasakan penderitaan orang lain, karena itu inti juga kesuksesan. Ya, Masya Allah. Quran itu bahkan menyatakan, lihat, di surah Al-Lail, salah satu yang membuat Allah memberikan kemudahan penyelesaian urusan kita dari orang lain adalah kalau kita memberi. Man a'ta wattaqa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kata Syekh Fadil Shalih As-Samirai, fasanuyassiruhu di sini, ya, kemudian yang diberikan Allah ada 3 kemudahan. 3 kemudahan ini sesuai dengan perbuatan orang ini. Perbuatan orang ini pertama apa? A'ta, memberi. Memberi itu memberi kemudahan kepada orang lain. Balasannya, kata Syekh As-Samirai adalah Allah akan memudahkan urusan dia dengan orang lain. Masya Allah. Ini hikmah dari tazkiyah fil mal. Ya, berikutnya, kesuksesan itu diukur dari mana? Anak bisa menjaga kehormatan dirinya, chastity-nya dia. Ini berurusan dengan sexual part. Alhamdulillah, di Tursina dijaga benar hubungan antara ikhwan dan akhwat dan seterusnya. Karena ini banyak orang nanti hancur, tidak sukses gara-gara urusan menjaga yang disebut dengan seksual libido ini. Karena itu Quran bahkan secara spesifik menyatakan walladzina hum li furujihim hafizun. Dia kalimatnya bahkan digunakan kalimat hafizun, guarding. Dia yang menjaga, memproteksi, memastikan. Apalagi di usia SMA. Wah, itu bahasa Al-Quran usia yang balagha asyuddah. Ya, ketika sampai di masa secara biologis. Nah, disinilah peran serta baik orang tua dan institusi untuk mengantarkan anak-anak kita bahwa dia bisa secara baik kita pastikan seksualitasnya tidak sampai masuk ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Berikutnya terakhir tinggal 2 lagi, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Ajari trust. Berikutnya, ajarkan anak makna dari amanah, trustworthiness. Karena ini penting, ini berkenaan dengan dignity seorang manusia. Ajarkan anak-anak kita itu untuk apa yang diucapkan sama dengan apa yang diperbuat. Sehingga kemudian muncul trust. Lihatlah, semua salah satu hal yang sangat penting bagi kesuksesan, entah itu pribadi, entah itu bisnis, entah itu organisasi, entah itu corporation, adalah trust. Masya Allah ya. Dan trust itu bisa dibangun melalui diri sendiri dulu. Pastikan kalau saya ngomong begini, saya melakukan itu. Karena dalam ilmu psikologi, trust itu seperti gelombang, wave of trust istilahnya. Nanti orang lain itu akan merasakan, orang ini bisa dipercaya ini. Maka akan timbul kepercayaan orang lain kepada itu. Dimulai dari mana? Dimulai dari percaya terhadap diri sendiri. Misalnya, kalau kita sudah pasang rencana bahwa saya akan sholat tahajud, tapi kita tidak pernah sholat tahajud, padahal kita sudah pasang rencana. Kita mau ngafalin Quran 1 hari 1 ayat, tapi kita tidak. Bagaimana kita punya kepercayaan kepada diri kita sendiri? Kita meragukan diri kita sendiri. Ajarkan trust kepada anak dari dirinya sendiri dulu. Sampai dia menemukan, iya, saya orang yang bisa dipercaya. Nah, kalau dia sudah punya trust terhadap self-trust, terhadap dirinya sendiri, nanti orang lain akan merasakan, saya bisa percaya sama dia. Dan ini seperti gelombang trust itu. Ya, atau kepercayaan diri, kalau bahasa Al-Quran disebut dengan amanah, itu nanti seperti gelombang. Orang lain akan percaya sama dia. Pertama, lingkungannya, sampai ke masyarakat, sampai nanti kalau orang itu sudah dipercaya, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Semakin trustworthy-nya tertinggi, semakin kesuksesannya tertinggi. Kenapa Nabi Muhammad sukses? Karena beliau Al-Amin. Karena beliau Al-Amin. Perhatikan, semua orang yang sukses karena amanah. Karena itu penting untuk di-building agar anak-anak kita ini suksesnya anak sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sesuai yang diinginkan oleh institusi dan orang tua. Ajarin anak untuk apa? Li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dia jadi anak yang trustworthy, Terakhir, walladzina hum ala sholawatihim khashi'un. Dipungkasi oleh Allah atasnya salat, paling akhir juga salat. Dan dia ala sholawatihim, atas salat 5 waktunya. Yuhafidu, dia menjaga. Kenapa? Karena semua ini hanya kalau dia sudah bisa menjaga salat 5 waktu, disiplinnya akan jalan. Semuanya yang lain-lain nanti akan jalan. Kalau sholatnya amburadul, dia tidak bisa yuhafidun, maka yang lain juga akan jalan. Entertainment, nanti dia akan kena entertainment. Nanti dia tidak akan bisa melakukan proses tazkiyatun nafas wal mal. Dia pasti nanti akan secara seksualitas, dia pasti nanti akan menabrak hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan seterusnya. Dan nanti dia tidak akan menjadi pribadi yang amanah. Karena itu, dia seperti sandwich, seperti pengikat. Seperti pengikat. Sandwich itu atas bawah, dialah yang mengikatnya. Karena itu, ini penting buat anak-anak kita, sehingga kesuksesan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya ini sesuai dengan apa yang kita harapkan pada anak-anak kita. Selebihnya maka kita serahkan sama anak, dia mau menjadi apa dia? Jadi engineer yang sukses, jadi ulama yang sukses, ya, jadi entrepreneur yang sukses, terserah dia. Apa saja yang Allah karuniakan sesuai dengan kapasitas dan keunikan yang diberikan Allah kepada anak-anak kita. Yang pasti, antarkan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat, disayang oleh Allah, disayang oleh Rasul-Nya, disayang oleh institusi dan kedua orang tuanya. Kita berdoa semoga anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang punya semua karakter yang digambarkan surat Al-Mu'minun. Menjadi anak-anak yang waqsyid fi masyika. Dia tahu purpose dalam hidup. Dan dalam melakukan meniti karir hidupnya, dia tahu purpose dalam hidupnya. Dan dia kemudian membuilding,
purpose itu sampai menjadi habit untuk membangun kesuksesannya. Demikian yang bisa saya sharingkan, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu yakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, saya kembalikan lagi kepada Ustadz Arif. Jadi, bagaimana membuat sholat itu menjadi hal yang disenangi oleh seorang anak? Nomor satu, tentu saja yang harus kita perhatikan adalah apa yang membuat anak lebih senang dari sholat. Itu dulu yang harus kita lihat masalahnya. Salah satu masalahnya adalah, lagi-lagi, internet dan sosial media. Itu halangan paling berat buat anak-anak kita hari ini. Kenapa mereka tidak bisa nyaman? Karena apa yang ditampilkan oleh YouTube, oleh TikTok, oleh macam-macam ya, berbagai platform di media sosial itu jauh lebih memikat hati mereka. Karena itu bahkan di buku yang tadi saya jelaskan ya, Anxious Generation dari Jonathan Haidt, kata dia harus ada 4 reformasi dasar buat anak-anak ini agar dia menemukan purpose-nya. Nomor satu, kata dia adalah nggak ada smartphone di sekolah sebelum SMA. Wah, nomor satu, kata dia. Nomor dua, no school media before 16. No social media before 16, kata dia. Anak nggak boleh punya sosial media sebelum usia 16 tahun. Nah, sekarang anak SD sudah punya akun Instagram, sudah punya, Masya Allah kalau kita pikirkan. Gimana terus? Masya Allah. Kalaupun dia sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, lihat buka akunnya kemudian. Ya, yang ketiga, phone free school. Sekolah tanpa telepon, tanpa HP. Ini Alhamdulillah, di Tursina sudah tidak ada, harus dititipin. Ya, kecuali 1 jam seminggu. Ya. Nah, kalau belum ada, jangan-jangan di rumah kita memberikan waktu yang seluas-luasnya buat anak. Nah, bagaimana kemudian sholat itu bisa menarik buat anak? Ini dulu, kalau kita lihat dari satu sisi dulu ya, apa yang membuat hal yang mendistraksi kualitas sholat anak, ya, dan seterusnya. Karena itu yang pertama. Yang kedua, tentu orang tuanya sendiri. Kalau kita kepingin anak-anak kita ini dalam sholat itu baik, ya kita sebagai orang tua harus menunjukkan kualitas sholat yang baik. Tentu pelajaran yang paling dekat buat seorang anak untuk ditiru dan digugu, ya orang tuanya sendiri. Nah, kalau kita ini juga tidak menunjukkan seriusnya perhatian kita kepada sholat dan seterusnya, tentu anak juga akan melihat, cuman begitu kok, orang tua saya juga sama kok, dan seterusnya. Ini beberapa hal yang harus kita deteksi dulu sebelum kita melihat bagaimana building itu. Nah, kalau kita sudah, ini 2 contoh ya, silakan dilebarkan sendiri, apa saja distraksi-distraksi yang bisa membuat kualitas sholat anak itu tidak membahagiakan buat anak, atau belum senang anak melakukan sholat. Yang berikutnya adalah mulai sama yang tadi, jadikan sholat itu jadi habit. Ya, jangan-jangan saya sudah ada hasrat, sudah menimbulkan hasrat buat anak sudah mau melakukan, tapi saya tidak pernah ngasih reward sama anak, misalnya. Lah, jadi kita justru ngasih hukuman terus buat anak. Ya, misalnya kalau tidak sholat dipukul, kalau tidak sholat di sini, kalau tidak sholat. Sementara kalau anak sudah melakukan sholat, kita tidak memberikan apresiasi kepada anak. Nah, itu juga penting ya untuk kita perhatikan agar anak kemudian melihat sholat sebagai sesuatu yang baik. Yang terakhir tentu saja adalah pemahaman dari sisi kognisi ya. Karena seringkali yang diajarkan di sekolah terhadap sholat adalah sisi fikihnya saja. Belum mengajarkan tentang kenapa kita harus sholat. Ya, dan seterusnya, bukan dari sisi fikihnya yang sifatnya berdosa, berpahala, dan seterusnya. Tapi dari sisi kenapa kita ini kok harus sholat, dan seterusnya. Saya kira penting duduk berbicara dari hati ke hati sama anak tentang kenapa kita sholat, tentu dengan bahasa yang bisa dipahami oleh anak-anak kita. Sehingga kemudian muncul anak itu kesadaran bahwa memang sholat penting buat saya berterima kasih sama Tuhan, buat saya dan seterusnya. Ada banyak cara misalnya. Adik, kalau misalnya mau rezeki ayah bunda ini lancar terus,
ayah bunda bisa sehat terus, adik juga diberikan kesehatan, yuk kita sholat yuk. Ada banyak hal. Terserah cara bahasanya macam-macam ya, untuk memantik anak. Itu yang tadi disebut dengan apa? Biar anak punya hasrat, dan seterusnya. Tentu kita tidak hanya terus menerus, kan tidak sholat, kan mlebu neraka kan. Tidak sholat, kamu dibakar kamu, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, anak semakin acuh tak acuh kemudian terhadap sholat. Ya, jadi ada banyak hal yang harus kita benahi seiring dengan umur dan pemahaman anak. Kalau anak nanti sudah semakin dewasa, tentu memahami ayat-ayat, memahami bacaan-bacaan sholat menjadi sangat penting. Karena tidak mungkin orang itu bisa kualitas sholatnya baik tanpa dia memahami apa yang dia baca. Karena itu salah satu trik agar kita bisa khusyuk di dalam melakukan sholat. Ya, kita memahami apa yang kita baca. Ya, dan seterusnya sama tentu saja minta sama Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita diperintah oleh Allah itu dalam kaitannya sholat agar apa? Sabar dalam merintah anak. Ya, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim itu merintah keluarganya untuk melakukan sholat dan disuruh wastobir alaiha. Maksudnya aqimis sholah, disuruh memerintahkan sholat ya kepada anak-anaknya, keluarganya, wastobir alaiha, dan suruh sabar dalam merintah. Untuk apa? Kenapa ini? Karena memang berat. Untuk merintah sholat anak itu berat. Ya, karena itu kita diminta untuk sabar. Untuk sabar dengan berbagai macam, harus ada banyak teknik dan seterusnya sampai muncul pembiasaan. Sesekali reward diberikan menjadi penting biar kita karena reward itu akan memunculkan cue lagi tadi. Cue melahirkan craving, craving melahirkan respon, respon melahirkan reward, itu terus menerus begitu. Ya tentu disesuaikan dengan usia anak. Kalau sudah dewasa, ya tentu kita tidak penting lagi reward itu. Karena kita hanya mengharapkan rewardnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau kayak demikian, pelan-pelan berubah. Dan terakhir tentu doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga anak-anak kita ini dijadikan anak-anak yang menjadi ahli salat. Sebagaimana doanya para anbiya, ya. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan kami ini orang yang terus-menerus menegakkan sholat dan anak keturunan kami, ya Allah. Barangkali semua sudah dijalanin, doanya yang lupa. Ya, kita mohon sama Allah, karena sekali lagi, tidak ada yang bisa merubah anak kita. Anak kita miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, yang penting kita usaha, selebihnya kita pasrahkan sama Allah, minta sama Allah, Rabbi ja'alni muqimus salah wa min dzurriyyati. Demikian insya Allah. Baik Ayah Bunda, Bapak Ibu Wali Santri, untuk selanjutnya itu adalah penutup dan doa. Sebelum nanti, maaf sesudah nanti doa, izin ada beberapa pengumuman yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Anidia Irina terkait dengan aturan atau terkait dengan pengumuman yang ada di Tursina. Baik, untuk selanjutnya itu doa, kami persilakan. Oke. Terima kasih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الحق اللهم إنا نسألك خشيتك في الشهادة ونسألك كلمة الحق كلمة الإخلاص في الغنى ونسألك القصر في الفقر والغنى ونسألك لقاء سوق إلى لقائك يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Baik Ayah Bunda, terima kasih Saudara Yahya. Sama-sama. Pada pengumuman kalau yang akan disampaikan oleh Ustazah dari saya, maaf dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.